Siap. Siap ya. Untuk adik-adik sudah siapkan Alkitabnya? Sudah, Kak. Oke. Sudah, Kak. Oke. Terus coba Kakak sebelum ibadah nih, sudah duduk dengan rapi? Sudah, Kak. Oke, sudah sepertinya semua. Kita akan memulai ibadah sekolah minggu. Kita mau bernyanyi dari terbit matahari. Bentar adik-adik. Oke, siap-siap ya adik-adik. Kita mau bernyanyi. Coba bangkit berdiri dulu dong. Lihat, hari ini ada matahari nggak? Coba lihat dulu keluar tuh. Nggak usah keluar, coba lihat dari jendela. Ada matahari? Ada? Mantap. Coba semua berdiri dulu. Anak sekolah minggu berdiri coba. Kakak belum lihat nih. Masih ada yang belum berdiri. Berdiri. Karena kita mau memuji Tuhan, karena ada matahari pagi hari ini, kita mau memuji Tuhan dari terbit matahari. Tangannya. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Sekali lagi, lebih semangat lagi ya. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Oke adik-adik, sudah semangat ya, berarti muji Tuhan ya, karena kita udah laguin dari terbit sampai terbenam, sampai kapanpun kita harus memuji Tuhan. Oke, seperti biasa, kita sebelum memasuki ibadah sekolah minggu, kita mau berdoa, nanti dipimpin sama Bang Andre, tapi kita mau coba angkat kedua tangannya. Tangan ini ada apa aja? Ibu jari, ada telunjuk, ada jari tengah, ada jari manis, dan
Kelingking. Ada berapa jumlahnya? 5. 10 dong jarinya. 1. Iya. Oke, kita mau bersyukur juga untuk 10 jari. Untuk kedua tangan kita mau bernyanyi ibu jari. Setelah itu kita akan berdoa pembuka. Siap-siap. Lipat tangannya, tutup matanya, kita mau bernyanyi ibu jari. Ibu jari dan telunjuk jari tengah yang panjang, jari manis untuk cincin, jari kelingkingku sayang. Ku berhitung 1, 2, 3, 4 dan 5. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Silahkan Bang Andre. Oke Kak, sebelum kita memulai ibadah sekolah minggu, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu. Kami masih diberikan napas kehidupan pada pagi hari ini. Terima kasih juga Tuhan atas berkat-Mu. Kami di sini semua dapat berkumpul dalam keadaan sukacita, walaupun kami belum bisa bertatap muka, tapi melalui ibadah Zoom meeting ini tidak akan mengurangi rasa sukacita kami. Kami juga berdoa untuk anak-anak sekolah minggu, Tuhan yang berkatilah agar anak-anak sekolah minggu dapat beribadah dengan sungguh-sungguh. Kami juga berdoa untuk guru-guru sekolah minggu, Tuhan yang berkati kami agar dapat memimpin ibadah sekolah minggu ini dengan baik. Kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang belum bisa berkumpul dengan kami pada hari ini, Tuhan yang berkatilah kegiatan mereka agar minggu depan pun kami dapat berkumpul untuk sukacita sama-sama. Kami juga mengaku dosa, Tuhan ampunilah dosa kami agar kami layak menerima berkat-Mu dan layak menjadi anak-anak-Mu. Semua kami serahkan di dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Bang Andre. Adik-adik masih ingat gak ya sama lagu Big or Small? Coba ada yang masih ingat atau sudah lupa semua? Big or small. Masih ingat ya? Karena semuanya semangat, kakak mau semua bangkit berdiri. Coba bangkit berdiri. Coba bangkit berdiri. Kakak masih ngelihat masih ada yang duduk nih. Masih ada lady yang duduk. Ayo berdiri, lebih semangat lagi. Kita mau nyanyi Big or Small karena semua kecil, besar, dicinta Tuhan. Oke, siap? Lebih semangat lagi. Big or small. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya, bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa, bertalenta, bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa, bertalenta, bersama Tuhan aku bisa. Sekali lagi, lebih semangat lagi. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya, bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa.
Mantap semua adik-adik sekolah minggu pada semangat nih. Nah, adik-adik, hari ini kita mau bacain Dasatita. Adik-adik tahu Dasatita keberapa hari ini? Ada yang tahu? Kemarin keberapa ya? Coba open mic-nya yang tahu. Hari ini berapa? 6 sekarang. 56 sekarang? Iya, Kak. 56. Berarti kemarin berapa tuh? 34. Oke adik-adik. Seperti biasa kakak ucapin, adik-adik ikutin ya. Titah kelima. Hormatilah orang tuamu. Hormatilah orang tuamu. Agar engkau berbahagia. Dan lanjut umurmu. Di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Titah ke-6. Jangan engkau membunuh. Oke, coba siapa yang tadi titah kelima apa? Coba siapa yang bisa mengulangi? Titah kelima apa tadi? Hormatilah orang tuamu agar engkau berbahagia yang ditanya yang diberikan Tuhan kepadamu. Mantap, terima kasih. Coba di sini siapa yang masih tidak hormat sama orang tuanya? Siapa nih yang nggak masih hormat sama orang tuanya? Bukan saya. Hai, mau dirubah ya? Kita harus hormat biar kita punya panjang umur dan berbahagia. Coba yang adik-adik sama orang tuanya di sebelahnya coba peluk dulu orang tuanya. Ada? Atau enggak yang sama adiknya peluk dulu adiknya? Bilang I love you. Berani? Bilang coba ke orang tuanya I love you mama atau enggak I love you papa. Sudah? Sudah. Oke, mantap semua. Hari ini semuanya harus hormat sama orang tua. Mulai dari sini sampai selama-lamanya harus hormat sama orang tua. Nah, adik-adik, coba, kan menurut adik-adik istimewa enggak ya? Siapa yang merasa masih insecure nih? Masih insecure, kakak aku gendut, aku hitam, aku kayaknya nggak istimewa deh. Siapa yang masih merasa kayak gitu? Nggak ada ya, karena nggak ada ya, karena semua orang yang diciptakan Tuhan itu istimewa. Oleh karena itu kita mau nyanyi Ku Istimewa. Tapi adik-adik bangkit berdiri karena kita harus lebih semangat lagi. Ayo semuanya bangkit berdiri. Sudah? Ku istimewa. Mantap. Kita mau bernyanyi Ku Istimewa. Boleh katakan ku siapa
adik-adik. Ingat ya, semua adik-adik istimewa. Tidak boleh merasa minder, tidak boleh merasa tidak bersyukur sama diri dia sendiri. Kita harus cinta sama diri sendiri, kita harus bersyukur. Oke adik-adik, sudah capek untuk berdiri? Ada yang udah capek? Enggak ada, berarti masih semangat. Kita masih mau bangkit berdiri, kita mau pengakuan iman rasuli. Adik-adik bangkit berdiri. Bangkit berdiri adik-adik. Dan sikap sempurna. Kita mau pengakuan iman rasuli. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Oke adik-adik, kita mau duduk kembali. Coba duduk yang rapi. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Hari ini akan dipandu sama firman Tuhannya sama Bang Andri. Adik-adik siapkan hatinya. Sudah duduk dengan rapi? Oke, terlihat sudah duduk dengan rapi Alkitabnya. Jangan lupa kita mau bernyanyi, kusiapkan hatiku Tuhan. Sebentar adik-adik. Kameranya. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini.
bagi jemaatmu Silahkan Bang Andri. Oke, Kakak, terima kasih. Oke, adik-adik semuanya, jangan di-open mic-nya ya. Kita mau mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Yuk, semuanya tundukkan kepalanya. Sudah, dilipat tangannya. Tidak lagi pegang-pegang kameranya atau laptopnya. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, Tuhan yang bertata di kerajaan surga, terima kasih Bapa, Kau telah kumpulkan anak-anak-Mu, meskipun kami tidak bisa bertemu secara fisik, tapi kami yakin percaya, kami mau sehati dan sepikir, mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya Kau yang berfirman di tempat ini Bapa, Kau yang berikan kami fokus untuk mau mendengarkan firman Tuhan hari ini. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, jadilah kehendak-Mu atas kehidupan kami. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Oke adik-adik. Ini bagaimana kabarnya? Coba boleh di-open mic-nya. Gimana kabarnya semuanya? Baik, Bang. Baik. Oke. Abang lihat di sini semuanya total ada 52 partisipasi. Berarti sudah cukup banyak ya. Oke, sudah siap mendengarkan firman Tuhan hari ini? Coba, yang sudah siap, oke, boleh di open mic atau bisa di angkat tangannya sudah siap, Bang. Oke, yuk kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebentar, Abang bantu untuk kita share screen dulu. Ini firman Tuhannya tentang apa ya? Oke, ditunggu ya. Nah, kita sudah muncul. Oke. Sudah muncul adik-adik? Sudah, Bang. Sudah, oke, bagus sekali. Oke, kita hari ini firman Tuhannya terambil dari kitab Yohanes 6 ayat 1 sampai dengan 15. Abang bantu bacakan ya, oke. Jadi kita bacakan Yohanes 6 ayat 1 sampai 15. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya.
Jawab Filipus kepadanya, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Kata Yesus, suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang. Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, dia ini adalah benar nabi yang akan datang ke dalam dunia. Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja. Ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Oke adik-adik, dari firman Tuhan hari ini, Abang Andri punya satu video yang bisa adik-adik lihat dulu. Kita lihat ya. Suatu ketika di seberang sungai, Yesus sedang melayani ribuan orang. Bentar, suaranya terdengar? Terdengar, Bang. Lanjut lagi ya. Abang mulai lagi dari awal. Suatu ketika di seberang sungai, Yesus sedang melayani ribuan orang dengan mengajarkan hal tentang kerajaan Allah dan menyembuhkan orang-orang yang sakit. Tidak terasa hari sudah malam, dan Yesus merasa kasihan dan hendak memberi mereka makan. Tapi ternyata yang ada pada mereka pada waktu itu hanya ada 5 roti dan 2 ikan. Maka dengan mujizat dari Yesus, 5 roti dan 2 ikan itu dibuat bisa untuk memberi makan 5.000 orang hingga sampai tersisa 12 bakul penuh. Sungguh luar biasa Tuhan kita ini. Sekian video kita kali ini. Terima kasih. Tapi tunggu, dari mana asal 5 roti dan 2 ikan ini? Kisah ini telah ditulis di kitab Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Dan hanya dalam kitab Yohanes yang menceritakan lebih detail bahwa 5 roti dan 2 ikan itu didapat dari seorang anak. Ya, seorang anak kecil. Kenapa dia mau memberikan 5 roti dan 2 ikan kepunyaannya? Jika kita asumsikan untuk mengenyangkan satu orang saja diperlukan 1 roti dan 1 ikan, dan jumlah orang yang ada 5.000 orang, belum ditambah perempuan dan anak-anak yang kita asumsikan 3.000 orang, jadi jumlahnya 8.000 orang. Maka kita perlu 8.000 roti dan 8.000 ikan untuk membuat semuanya kenyang. Dengan data di atas, 5 roti dan 2 ikan punya anak ini hanya bisa menambah 0,043% dari keseluruhan kebutuhan yang diperlukan. Itu hampir 0% loh, atau bisa dibilang sebenarnya hampir tidak berguna sama sekali. Jadi kenapa anak ini masih mau memberikannya ya? Ditambah lagi, secara psikologis, seorang anak sangat susah untuk rela memberikan kepunyaannya, terlebih menyangkut mainan atau makanan. Tapi kenapa dia memberikannya? Kenapa, Dek? Kenapa? Kenapa kok belagu banget ngasih sesuatu ke Tuhan yang hampir nggak berguna sama sekali? Kemungkinan paling jelas kenapa dia memberikan 5 roti dan 2 ikan kepunyaannya adalah karena anak ini bukan lulusan sarjana teknik, MIPA, atau bidang eksakta lainnya. Karena dengan perhitungan sederhana tadi saja, dia pasti tahu kalau kepunyaannya tidak akan banyak membantu. Akan lebih masuk akal kalau dia diam-diam bersembunyi atau menyudut di antara keramaian dan makan bekalnya sendiri tanpa harus memberikan kepunyaannya kepada orang lain. Kan dia juga seharusnya merasa lapar. Kan dia masih kecil, kenapa harus berbagi?
Atau kemungkinan lainnya kenapa dia rela memberi, karena dia tahu kepada siapa dia memberi 5 roti dan 2 ikan ini. Ya, kepada Yesus Kristus. Anak ini telah seharian berada dengan Yesus dan mendengarkan ajarannya. Ini sudah cukup meyakinkan anak ini bahwa Yesus adalah Tuhan yang sangat mampu untuk membuat mujizat dengan sedikit pemberiannya yang dengan rela hati dan ikhlas sepenuhnya dia berikan kepada Tuhan. Mungkin kita pernah berada dalam kondisi di mana kita belum bisa memberi sesuatu kepada Tuhan karena merasa hal yang diberikan tidak akan banyak berguna bagi Tuhan. Atau mungkin kamu selama ini dalam pelayanan gereja cuman jadi penerima tamu atau jemaat di ibadah minggu. Kamu mulai berpikir bahwa apa yang kamu lakukan selama ini sebenarnya tidak terlalu berguna. Kamu berpikir akan lebih berguna khotbah yang diberikan pendeta daripada pelayanan kamu ini. Atau mungkin di antara kamu ada yang menjadi panitia atau tim kerja dan dipercayakan di seksi keamanan. Kamu mulai berpikir bahwa yang kamu lakukan sebenarnya tidak banyak membantu pelayanan yang ada. Teman-teman, belajar dari anak kecil tadi, kenalilah kepada siapa kamu memberi atau melayani selama ini. Jangan lagi kamu merasa yang selama ini kamu berikan, baik itu materi atau pelayanan kamu, tidak berguna bagi Tuhan. 5 roti dan 2 ikan saja bisa Tuhan lipat gandakan, apalagi yang selama ini kamu lakukan kepada Tuhan. Yakinkan hati kamu untuk memberikannya dengan tulus ikhlas kepada Tuhan, maka Tuhan akan dengan senang hati menerimanya. Kita akhirnya akan tahu bahwa tidak ada pemberian yang terlalu kecil bagi Tuhan. Terlebih jika kita memberi sepenuhnya hidup kita menerima Kristus, maka yakinlah Dia akan memakai kita untuk menjadi berkat bagi 5.000, 10.000, atau bahkan semua orang di muka bumi. Aku bukalah. Oke, adik-adik. Nah, adik-adik, bentar. Nah, oke. Ini ada yang bisa tahu nggak ini gambar apa ya? Coba, siapa yang... Berbagi. Oke. Iya, betul sekali. Berbagi itu apa coba? Berbagi itu memberi sesuatu kepada teman. Berbagi. Oke, nah adik-adik, berbagi itu indah, sama seperti yang kita lihat di gambar ini, bagaimana adik sama kakak berbagi, bisa mainan, makanan, dan banyak hal yang bisa kita bagikan kepada saudara terkasih kita. Nah, kalau misalnya Tuhan saja mengajarkan kita untuk berbagi, berarti kita harus melakukannya. Tadi kita sudah mendengarkan cerita bagaimana Tuhan Yesus membuat suatu mujizat yang sangat luar biasa, memberi makan 5.000 orang. Nah, tapi 5.000 orangnya ini yang terhitung baru laki-lakinya, jadi belum ada ibu-ibunya, anak-anaknya. Lalu dari siapa dia dapatkan? Dari seorang anak kecil. Sama seperti adik-adik yang sekarang ada di ibadah sekolah minggu di Zoom ini. Semuanya bisa dibilang dimulai dari anak kecil. Maka dari itu, berarti Tuhan menginginkan kita untuk memulai berbagi ini dimulai dari sejak dini. Betul tidak? Nah, maka dari itu, Tuhan Yesus menginginkan adik-adik jangan lagi istilahnya kalau abang bilang egois. Kenapa nggak boleh egois? Karena berbagi itu sangat diajarkan sama Tuhan Yesus. Nah, kita coba lihat. Ini ada satu ayat. Ada yang bisa baca? Coba, siapa yang mau bacakan? Ada yang mau membacakan? Oke, boleh. Silakan loh, bacakan. Amsal 11 ayat 24-25. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat diberi kelimpahan. Siapa memberi minum ia sendiri akan diberi minum. Oke, terima kasih, Love. Jadi tertulis di Amsal ini kalau misalnya kita menyebarkan harta, kadangkala ada yang istilahnya dia bisa bertambah kaya juga.
Tapi ada juga yang menghemat, tapi dia bisa jadi kekurangan. Nah, itu kehidupan adik-adik. Jadi kadangkala namanya berbagi itu nanti Tuhan yang akan tambah-tambahkan berkatnya. Jadi nanti pada saat Tuhan tambah-tambahkan berkatnya melalui orang tua kita, kitanya akan mendapatkan sukacita. Maka dari itu, adik-adik, firman Tuhan hari ini mengajarkan adik-adik untuk mau berbagi. Gimana Bang caranya Bang? Simpel adik-adik. Contoh saja yang paling mudah adalah siapa di sini yang punya adik? Coba angkat tangannya adik yang punya adik, yang punya adik. Wow, oke. Kalau adiknya meminjam mainan abangnya, abang harus apa? Kasih. Kasih. Sekarang abang balik. Kalau abang pengen bermain mainan adiknya, adik harus apa? Bagi. Berbagi. Kalau orang tua menyuruh anaknya untuk pergi ke warung membantu orang tua, anaknya harus apa? Mau. Harus mau. Nah, berarti harus nurut. Nah, itu siapa tadi? Siapa yang harus nurut? Nah, berarti kalau misalnya kita mau mendengarkan firman Tuhan, berarti kita harus juga istilahnya mau melaksanakan apa yang diperintahkan oleh orang tua kita. Maka dari itu, coba nih, Abang Andri mau tanya, siapa di sini yang suka bantu mama bapaknya? Boleh angkat tangan atau di open mic-nya? Saya. Iya, oke. Bantunya apa? Abang Andri pengen tahu nih bantunya apa. Ayo. Bantunya apa? Nyapu rumah. Nyapu rumah. Ada lagi? Cuci piring. Cuci piring. Apa lagi? Cuci piring. Apa lagi? Tidur. Beresin tempat tidur. Apa lagi? Nyapu rumah. Nyapu halaman. Nyapu halaman. Apa lagi dong? Ada lagi Siram nggak? tanaman. Siram tanaman. Siapa perintah orang tua? Mendengarkan perintah orang tua. Apalagi? Halaman. Ya, menyapukan halaman tadi sudah. Apalagi ya? Ada lagi? Siapa? Apa tadi? Abang tadi tidak terdengar. Apa itu? Sampah. Buang sampah. Oh, membersihkan sampah. Oke. Berarti banyak sekali yang bisa kita lakukan ya adik-adik. Betul tidak? Betul ya? Nah, maka dari itu, yuk semuanya harus mau istilahnya melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Nah, coba ini tadi ada yang, ini. Nah, oke. Nah, siapa yang bisa bacakan ini? Ayo, mana? Siapa? Satu orang? Lady. Boleh, silakan Lady ya. Abang Andi kasih sekarang mana Lady. Silakan Lady bacakan. Berbagi itu indah dan memberi itu adalah hal yang menyenangkan karena Yesus sendiri memberi hidupnya kepada kita sehingga kita beroleh keselamatan darinya. Oh, terima kasih Lady. Sekarang abang pengen tahu, angkat tangannya yang pengen diberkati sama Tuhan Yesus. Oke. Ini masih ada yang belum angkat tangan. Oh, ternyata tidak open kamera. Jadi abang nggak bisa lihat tangannya dong. Oke, sekarang siapa yang sayang sama orang tuanya angkat tangan? Mana lihat? Oh, ada juga yang belum open kameranya. Tapi berarti Abang Andri undang nanti ke depannya kalau ibadah sekolah minggu open kamera. Bang, malu belum mandi, makanya mandi dulu. Bang, malu pakaiannya jelek, jangan takut. Dan jangan malu, karena Tuhan Yesus tidak melihat pakaian adik-adik. Tapi melihat apa? Melihat apa? Hati. Hati, Bang. Betul, pintar sekali. Maka dari itu, berarti kalau namanya ibadah sekolah minggu, kalau misalnya kakak abangnya bilang, adik-adik kita ibadah jam 8, setengah 8 itu sudah siap. Sudah siap depan laptop, depan handphone, dia mau mendengar firman Tuhan dan semangat. Nah, lalu apa yang dia lakukan lagi? Dia open kamera. Pada saat abang kakak guru sekolah minggunya bertanya, dia akan menjawab.
Nah, kenapa coba kita lakukan hal ini? Ada yang tahu kenapa kita harus berbagi, berbuat baik, mendengarkan firman Tuhan, datang di ibadah sekolah minggu? Buat apa sih? Ada yang tahu nggak sih? Siapa? Ayo. Buat apa kita mau ikut ibadah sekolah minggu? Buat apa? Ada yang tahu nggak buat apa? Dikasihi Tuhan. Dikasihi oleh Tuhan. Nah, kalau kita dikasihi oleh Tuhan. Buat ingat firman Tuhan, Iren. Betul. Supaya dapat berkat dari Tuhan. Supaya dapat berkat dari Tuhan. Berarti banyak sekali yang bisa kita lakukan adik-adik. Maka dari itu, yuk semuanya, karena kita sudah mendengarkan firman Tuhan, berarti tugasnya adalah melakukannya. Jangan hanya dibicarakan, hanya saja dibaca, tapi harus dilakukan. Contohnya apa, Bang? Yaitu tadi, bantu orang tua, berbagi sama adik atau abang atau kakak. Oke, adik-adik, kita ada ayat hafalan nih. Tapi sebelum kita baca ayat hafalan yang ini, Abang Andri mau tanya dulu. Yang minggu lalu ayat hafalannya dari mana ya? Coba. Ada yang tahu nggak? Boleh. Galatia. Coba. Dari mana? Bang yang Galatia belum. Sebentar. Abang mau minta Afram dulu. Afram ya. Kita coba dengarkan. Afram. Afram, halo. Afram. Coba bentar ya. Lionel bentar. Afram dulu ya. Coba Afram. Dibuka open mic-nya coba Afram. Oke, Afram di open mic. Oke, Afram. Minggu lalu dari ayat mana ya? Galatia. Galatia pasal ke-6. Pasal 6 ayat 12. Ayat 12. Betul, ayat 12 Afram. Afram di open mic-nya, jangan takut, Dek. Open mic-nya, Dek. Karena Abang minta di open mic. Afram ayat berapa tadi? Ayat 12. Oke, Afram. Afram mau baca atau dihafal? Udah hafal atau dibaca nih? Dihafal. Dihafal. Oke, siap Afram? Siap? Silakan Afram. Tunggu, Kak. Tunggu. Boleh, sok. Tidak apa-apa. Nanti setelah Afram, Abang tanya lagi loh sama yang lain. Tunggu ya, Afram dulu ya. Nanti kalau misalnya adik-adik yang mau bicara, boleh di raise hand. Nanti kelihatan muncul di Abang juga raise hand-nya. Atau bisa di open mic bilang, saya Bang. Nanti kelihatan siapa nih yang berbicara. Oke Afram. Oh, Aframnya kenapa? Sebelum ke Afram, coba Abang tanya, siapa nih anak sekolah minggu yang tahu? Oh, Afram sudah siap? Afram, sudah siap di open mic-nya, Dek? Itu masih di close mic-nya. Bagaimana? Afram, siap? Oke, sebelum Afram, ada yang udah siap? Coba, siapa yang udah siap? Jangan cemberut dong. Ayo, siapa? Oh, ini angkat tangan. Indria Clara Siringo-Ringo. Boleh, silakan. Clara. Galatia 6 ayat 2. Bertolong-tolonglah dalam menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Mana abangnya? Abang Sebentar ya, mungkin Bang Andrinya kepencet tadi keluar. Sambil nunggu Bang Andri, coba adik-adik hafalin. Ada waktu sebentar yang masih kemarin hafal tapi minggu ini kok nggak hafal ya Kak? Coba dibuka sedikit-sedikit, pasti hafal. Ayo.
Ayo. Hafal, Kak. Sudah hafal? Galatia 6 ayat 2. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Begitulah kamu memenuhi hukum Kristus. Oke. Mantap, terima kasih Afram. Coba siapa lagi yang hafal? Angkat tangannya. Oke, Silviana Turnip, Pratama nih. Untuk kakak kelas Pratamanya ditulis ya yang sudah hafal. Udah di itu di Ayo Silviana. Gak kedengeran deh suaranya. Ayo. menanggung bebanmu. Demikianlah hukum Kristus. Oke, ini Bang Andrinya. Join lagi. Halo Bang Andri. Halo, maaf adik-adik, maaf ya, ternyata ada kesalahan teknis. Listrik laptopnya mati ya Bang Andri, lupa untuk dicas. Gimana? Oke. Sekarang tadi kita sampai di ayat hafalan. Terakhir tadi ada Clara yang Abang Andri dengar. Clara tadi sudah, bagaimana kakak abang guru salam minggu, Clara tadi sudah bacakan dengan lantang belum? Sudah Bang, tadi ada Sudah. Afram, ada Clara, ada Silviani Turnip sudah bacakan ayat Oke. hafalan. Mungkin yang Siap, lain Bang. oke. Sekarang sebentar. Kakak Septi boleh dijadikan co-host biar abang bisa share? Oke Bang, sebentar. Baik. Adik-adik, tadi kan sudah baca ayat hafalan yang minggu lalu. Nah, sekarang Abang Andri mau kasih ayat hafalan buat yang minggu ini. Sudah siap? Coba mana yang sudah siap, angkat tangannya. Siap? Siap. Oke. Siap, sip. Kalau kita sudah siap, berarti coba ini siap. Ayat hafalannya. Nah, sebentar. Bentar ya, adik-adik ya. Ini dia. Nah, siapa yang mau baca? Angkat tangannya. Tapi kita dengerin yang lain ya. Coba kasih kesempatan sama yang lain. Siapa nih? Abang Andri lihat. Ini ada Christopher. Halo Christopher. Halo Bang. Oke, yuk Christopher bacakan ayat hafalan buat minggu hari ini. Silakan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Oke, terima kasih Christopher. Sekarang abang mau coba dengarkan dari Jonathan. Halo Jonathan. Jonathan Sialagan, halo. Open mic-nya dak? Nah, oke, bacakan lagi deh. Siap, Jonathan? Dari 2 Korintus 8 ayat 14. Ya, Bang. Sudah terdengar, Bang? Terdengar. Nah, terdengar. 2 Korintus 8 ayat 14. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Terima kasih, Jonathan. Abang Andri mau dengar nih. Ini ada dari tadi yang pengen nyanyi bareng sama Kak Septi pada saat ibadah, namanya Brian dan Ferdinand. Open mic, Dek. Brian dan Ferdinand. Sini coba abang mau lihat. Ayo, open mic-nya, Dek. Jangan malu. Hai Brian, hai Ferdinand. Open mic-nya, sayang. Hai. Semangat sekali kayaknya ya ibadah sekolah minggu hari ini ya, Brian sama Ferdinand ya. Boleh dijawab? Ya, Bang. Oke, bagus sekali. Coba bacakan lagi ayat hafalannya. 2 Korintus 8 ayat 14, maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan
kekurangan mereka agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu supaya ada keseimbangan. Terima kasih Brian Ferdinand. Selain Brian Ferdinand yang ada adik kakak juga yang lagi mendengarkan ibadah kita, itu ada Aprilia dan Andi. Coba mana Aprilia dan Andi, open mic dong, Dek. Abang. Abang. Iya, Aprilia dan Andi ini abang mau tanya, ini di mobil ya? Iya. Oh, aduh di mobil, tapi tetap mau memuji nama Tuhan ya. Yuk, coba baca ini. Ayat hafalannya apa nih? Dari mana nih? 2 Korintus ayat 8 sampai 14. Kelebihan kamu Hendaklah sekarang ini kelebihan kamu akan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Oke, terima kasih. Abang sekarang mau dengar lagi nih, ada juga yang adik kakak, itu adalah ada Justin sama Ken. Hai Justin, hai Ken. Justin sama Ken, open mic deh. Oke. Oke, apa kabarnya Justin dan Ken? Sehat. Sehat, puji Tuhan. Justin dan Ken terbaca ini yang share screen abang. Boleh dibacakan lagi atau hafalannya? 2 Korintus 8 ayat 14. Maka kehendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Terima kasih. Selain itu juga ada ini adik-adik kita di persiapan, ada Moses sama Geren. Hai Moses, hai Geren. Open mic-nya, Dek. Hai gitu. Lambaikan hai. Hai, Moses sama Geren ini di kelas persiapan, betul? Betul. Wah, itu ada Bang Fier di sampingnya tuh. Berarti Moses sama Geren ini ayat hafalannya nanti diajarkan sama papa mamanya ya. Siap? Iya. Siap. Oke. Selain itu juga Abang Andri lihat di sini ada yang adik kakak juga, ada Cynthia sama siapa ini? Abang tulisannya terpotong satu lagi. Cynthia dengan siapa? Hai Cynthia. Oke, dipakai dulu headsetnya, di open mic-nya. Oke, Cynthia. Hai. Sama Farel, Bang. Oh, sama Farel. Oke, Cynthia Farel, apa kabarnya? Baik, Bang. Oke, puji Tuhan. Boleh dibaca lagi ayat hafalannya? Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Oh, terima kasih Farel. Oke, terakhir ya, Abang Andri mohon maaf kalau misalnya tidak semuanya Abang Andri untuk ajak bicara, jadi supaya semuanya bisa Abang Andri pengen dengar suaranya ya. Ada Rilen, halo Rilen. Open mic-nya, Dek. Hai, selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu, Rilen. Boleh di open mic-nya? Hari Minggu. Selamat hari Minggu. Nanti ayat hafalannya dipelajari bisa? Bisa. Bisa. Mau dibacakan atau nanti aja? Dibacakan. Boleh, silakan Rilen. Boleh dibacakan. Sok. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Oke, terima kasih Rilen. Oke. Oh, ternyata ini Abang Andi satu deh. Ini ada Videla Grimono Sitio. Hai Videla. Open mic. Hai. Itu sama adiknya? Sama siapa? Iya, Bang. Oh iya, berarti berdua juga ya. Berarti kalau gitu puji Tuhan mau mendengarkan ibadah, mau ikuti ibadah sekolah minggu. Minggu depan ikut lagi ya, bisa? Bisa, Bang. Bisa. Itu ayat hafalannya bisa baca atau nanti diajarkan sama mama papanya? Bisa, Bang. Oh bisa ya.
Mau dibacakan boleh Fidela terakhir? Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar lebih mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu supaya ada keseimbangan. Oke, terima kasih Fidela. Oke, semuanya sudah Abang Andri dengar tadi suaranya, meskipun yang tidak bisa Abang Andri tanya, mungkin minggu depan nanti kakak abangnya akan tanya secara langsung pada saat pembacaan firman ya. Oke, sebelum Abang Andri akhiri ibadah ini, Abang Andri pengen tanya nih, Samuel, hai Samuel. Open mic-nya, Dek. Samuel. Sip. Samuel bisa open mic? Hai. Oke. Samuel, hari ini firman Tuhannya mengajarkan kita untuk apa ya? Untuk berbagi. Berbagi. Bisa dilakukan? Bisa. Oke, jadi harus mau dilakukan ya, Samuel ya. Sip. Oke, kalau begitu kita mau tutup firman Tuhan hari ini. Semoga adik-adik bisa melakukan firman Tuhan hari ini, dan pada saat nanti di kehidupan sehari-hari adik-adik langsung diaplikasikan ya. Oke, sebelum kita akhiri, kita mau tutup dengan doa. Yuk semuanya, lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa atas firman yang sungguh indah buat kami. Kau ajarkan kami melalui mujizat-Mu, pemberian kepada 5.000 orang, makanan yang dari sedikit itu bisa mencukupkan mereka semua. Kami belajar untuk mau berbagi dengan keluarga kami, berbagi dengan teman kami, dan kami tahu berbagi itu sangat menyenangkan buat kehidupan kami. Kiranya Engkau yang selalu ajarkan kami untuk mau berbagi, jangan egois, jangan ingin menang sendiri, tapi kami pengen untuk supaya Tuhan yang selalu dimuliakan dari perbuatan kami ini, Bapak. Bapak, kami tahu kami manusia yang berdosa, Engkau yang layakkan kami untuk menjadi anak-anak-Mu dan diberikan berkat oleh-Mu. Doa ini kami alaskan di dalam anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, Abang Andi serahkan lagi ke Kak Septi. Silakan Kak Septi. Oke, terima kasih Bang Andri, adik-adik. Oke, siapa setelah mendengarkan firman Tuhan mau menjadi anak yang berbagi? Coba angkat tangannya. Oke, adik-adik nih kakak mau sebelum kita mengumpulkan persembahan, kakak mau ucapin selamat ulang tahun nih buat adik-adik yang 2 minggu kemarin ulang tahun. Kakak mau bacain Gilbert tanggal 23 Agustus kemarin ulang tahun, Dev 10 Agustus kemarin ulang tahun, Ferdinand 16 Agustus kemarin ulang tahun, terus ada Rifka tanggal 23 Agustus ulang tahun, ada Evelyn tanggal 6 Agustus ulang tahun, dan ada Francisca. Coba itu yang kakak sebutin ada nggak orangnya di sini? Moses juga ulang tahun loh. Coba ada orangnya di sini? Ada? Oke, kita mau nyanyiin ya bareng-bareng ya kakak abang ya. Kita mau nyanyiin happy birthday. Kita nggak bisa ketemu, tapi kita mau ngucapin selamat ulang tahun. Kita mau bernyanyi selamat ulang tahun. Happy birthday to you. 1, 2, 3. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Selamat ulang tahun ya adik-adik yang tadi kakak bacain. Mungkin ada adik-adik yang gak kedata nih, tapi adik-adik boleh kasih tahu tanggal lahirnya ke abang sekolah minggu ya, ke abang kakak kelas sekolah minggu masing-masing. Buat yang adik-adik yang ulang tahun, semoga panjang umur, semakin pintar, semakin bertumbuh dalam Tuhan. Oke adik-adik? Oke, kita mau mengumpulkan persembahan. Coba disiapkan persembahannya.
Disiapkan? Oke, masih ingat lagu Tangakku na Met-Met? Masih ingat kan adik-adik? Oke, siapkan persembahannya di tangan kanan. Kita mau kumpulkan, nanti dikasih ke orang tuanya lagi buat dikasih ke gereja. Tangakku na met-met hule oma hule bapa dai nangin dai sayu kunawai tangak ini nang patu na met-met hule oma hule bapa lalu suruni dari nama jari tempat di Oke adik-adik, kita sudah selesai ibadah sekolah minggu. Adik-adik dimohon untuk bangkit berdiri. Kita mau doa penutup. Coba adik-adik bangkit berdiri, kita mau tutup ibadah sekolah minggu pada hari ini. Bangkit berdiri, kita mau lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Engkau telah memberkati kami selama kami beribadah sekolah minggu. Engkau telah memberkati dan memberikan hikmat kepada anak sekolah minggu untuk mendengarkan firman Tuhan, untuk memuji nama-Mu dengan semangat. Tuhan Yesus, pada hari ini kami akan mengakhiri ibadah kami. Tuhan yang mau buat adik-adik sekolah minggu menjadi anak-anak yang mau berbagi kepada siapapun. Tuhan yang mau menambahkan berkat buat adik sekolah minggu, mau menambahkan kesehatan buat adik-adik sekolah minggu Tuhan Yesus. Untuk setiap aktivitas adik-adik sekolah minggu, dari hari ini sampai hari Minggu ketemu lagi Tuhan. Tuhan berkati, berikan kepintaran, berikan hikmat yang daripada-Mu, Tuhan berikan kesehatan. Untuk setiap orang tua sekolah minggu, Tuhan berikan rezeki yang melimpah, umur yang panjang Tuhan, berkati hikmat dan memberikan hikmat kepada setiap orang tua, biar adik-adik sekolah minggu bisa dibimbing dalam setiap harinya Tuhan Yesus. Pada hari ini, kami telah menyelesaikan ibadah ini, kami serahkan ibadah kepada tangan-Mu. Untuk setiap dosa yang kami telah perbuat, Tuhan, ampunkan kami, Tuhan, biar kami layak menerima berkat-Mu. Doa yang kurang sempurna ini, Tuhan, akan kami sempurnakan dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita bernyanyi, Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih adik-adik. Selamat hari Minggu.
Buat adik-adik yang belum ibadah, nanti teman-temannya boleh diakses di YouTube. Kakak bakal share video kita beribadah di YouTube. Jangan lupa ayat hafalannya adik-adik ya. Sampai jumpa, selamat hari Minggu. Hari Minggu juga, Kak. Terima kasih. Terima kasih, Kak. Sama-sama, selamat hari Minggu. Semuanya. Hari Minggu. Bagaimana cara live-nya ini, Di? Bye.